Malaya ni berketurunan Malaysia. Tapi persoalan bukanlah datang daripada orang Malaysia, daripada jiran sebelah. I faham konteks kenapa teman-teman Indonesia tanya soalan ini. Untuk timnas Indonesia, biasanya kalau diorang ada pemain warisan terbaru, pemain heritage, kebiasaannya Pak NOA akan keluarkan satu statement. Dia akan cakap lah, dia ni asal daripada mana, keturunan mana, balik kepada skor kebangsaan kita. Mengenai DMJ, dia ni jarang keluarkan statement pasal kerja beliau. Dia pun pernah keluarkan satu statement, siap dengan hashtag mereka tak biasa. Bagi pendapat korang, adakah kehadiran pemain-pemain ni akan bagi impak kepada pemain tempatan? 29,400 tiket terjual setakat hari ini. Jadi itu jangan lupa follow, like and share video ini. Setakat ini hanya 29,400 tiket terjual. Ini boleh dikatakan kurang memberangsangkan bagi penyokong Harimau Melaya kerana lagi 3 hari perlawanan Malaysia menentang Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita mengharapkan atau kita target seramai 60,000 orang memanjani Stadium Nasional Bukit Jalil. Ayuh rakyat Malaysia yang belum beli tiket, belilah tiket di tiket online. Kita penuhkan Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun hari Selasa ini. Tak ada ribut kadang macam kita tak pernah dengar nama dia ni. Tiba-tiba ada dalam klinik kuat Harimau Malaya kita mendapat suntikan pemain pertahanan baru, pemain yang muda, pemain di La Liga. Menarik untuk kita saksikan adakah pemain baru ni akan terus mendapat tempat dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan kita. Mungkin tak pemain ni akan berganding dengan Dion Cruz ataupun last man dalam sistem back three. Bagi pendapat korang, yang mana satu? Kita sikit. Perlawanan kelayakan Piala Asia antara Harimau Melaya dan Vietnam 10 Jun ini, lebih 21,000 tiket sudah dijual. Saya yakin jumlah jualan itu akan lebih meningkat selepas Aidiladha Sabtu ini. Kehadiran 7 pemain warisan terutama di bahagian serangan dan pertahanan pasti menarik minat penyokong Harimau Melaya memenuhi stadium pada Selasa depan. Ayo kita sama-sama sokong Harimau Melaya. Revolusi Harimau Melaya mula menampakkan tanda-tanda positif. Follow saya untuk mengikuti perkembangan sukan dalam dan luar negara dengan bersahabat dengan saya. Like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. So sampai hari ini 25,719 tiket telah terjual untuk perlawanan kelayakan Piala Asia antara Malaysia versus Vietnam. Masih lagi banyak tiket, ada lebih kurang 40,000 lebih lagi tiket yang boleh didapatkan di Stadium Nasional Bukit Jalil beli secara online. Mari kita penuhkan selepas skuad kebangsaan kita telah berubah dan ditambah dengan pemain-pemain naturalisasi baru grade A yang bakal mewarnai skuad kebangsaan kita menentang Vietnam nanti. So setelah hampir beberapa banyak tahun lah, berapa belas tahun kita tak pernah menang lawangan Vietnam. So ini adalah penentuan misi wajib menang lawangan Vietnam untuk menentukan kita untuk layak ke Piala Asia lagi ataupun tak dalam kelayakan punya pusingan ni. So marilah sebagai penyokong kita buktikan pula sokongan kita kepada skuad kebangsaan setelah ada banyak perubahan-perubahan yang positif berlaku. Sekarang masa untuk penyokong pula buktikan yang mereka sanggup untuk turun datang support dan memberi sokongan kepada skuad kebangsaan kita. So belilah tiket banyak lagi. So penuhkan Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa nanti. Siapa yang nak main tengok tu better naik Grab lah ataupun naik train lah. Kalau main awal tak apa, boleh parking dalam. Kalau main lambat memang payah cari parking lah. So kita doakan semoga boleh capai atas daripada 50,000, at least 60 kan. So marilah support. So daripada komen-komen je kat social media, lebih baik kita turun stadium tengok. Okey, Assalamualaikum. Oke, sudah kita saksikan bagaimana influencer Malaysia mempromosikan tiket pertandingan tanggal 10 untuk kualifikasi menuju Piala Asia. Kita sudah tahu bahwa tiketnya baru terjual separuh aja, belum ada lagi. Berbeda kalau terjadi pertandingan timnas Indonesia di GBK kan gitu. Jadi nggak aneh, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Katanya kan negara kaya ya. Malaysia katanya negara kaya, tapi tiketnya yang segitu saja sampai mendekati pertandingan itu masih ada, masih tersisa. Jadi yang dijual dan yang tersisanya itu masih berimbang kan, seperti itu. Ya sangat disayangkan, berbeda dengan pertandingan waktu Indonesia sebagai tuan rumah kemarin lawan Cina, itu sangat jauh berbeda. Seperti itu kawan. Jadi ya
perlu dipertanyakan toh. Dipertanyakan, katanya Malaysia itu negara kaya gitu. Tapi faktanya untuk pencinta bolanya itu masih masih apa ya jenenge ya, tidak totalitasnya masih kurang gitu. Jadi tiketnya masih banyak tersisa sehingga diiklankan melalui berbagai media atau influencer disuruh mengiklankan tentang tiketnya yang masih tersisa kan begitu kan ya. Jadi sangat disayangkan lah, katanya kan Harimau Malaya ini saat ini sudah mendatangkan banyak pemain naturalisasi kan, entah itu yang berdarah Malaysia atau tidak, nggak urusan, pokoknya banyak. Oke kawan ya, seperti itu, dan kita akan menunggu besok. Ini hari apa? Ini hari Senin, berarti besok tanggal 10 itu Indonesia melawat ke Jepang. Indonesia sebagai pendatang atau sebagai apa itu tim pendatang di Jepang, cuman ini tidak akan berpengaruh. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi nanti tidak mengaruhi hasilnya bahwa Indonesia lolos ke putaran keempat. Putaran keempat. Entah nanti bermain di mana tidak tahu, ya jelas lolos ke putaran keempat. Sedangkan Malaysia besok itu akan bertanding melawan Vietnam untuk menuju kelolosan Piala Asia. Seperti itu ya. Dia harus berjuang dan harus menang dan harus juara grup agar bisa lolos. Seperti itu. Gitu kan ya. Cukup sekian, semoga saja nanti Malaysia bisa lolos ya. Syukur-syukur lolos. Komora seandainya kalah sama Vietnam ya selesai lah gitu. Kalau Indonesia biarpun kalah sama Jepang tuh kalah banyak, nggak ngaruh, menang banyak juga nggak ngaruh, pokoknya lolos aja gitu kok. Tapi yang jelas nanti akan diusahakan bermain sebaik mungkin untuk mengukur kemampuan timnas Indonesia ini seperti apa. Seperti itu kayaknya kemarin ya. Oke, cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dekabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.